Berhubung pas banget baterainya udah masuk, mode rest sudah di bawah 15%. Dan udah muncul indikator baterai mau habis. Kali ini saya akan membuat video berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk buat pengisian full baterai. M135H ini dari 13% sampai 100% ya. Bagi yang penasaran, tonton sampai habis ya videonya. M135 ini sudah dilengkapi dengan fitur fast charging. Jadi kita akan lihat seberapa cepat sih nge-charge menggunakan charger bawaannya. Dan nanti juga kita akan hitungkan berapa besar konsumsi listrik untuk full charge baterainya. Enaknya pakai motor listrik. Kita nggak perlu pusing pikir antri di pom bensin. Jadi pas pulang sampai rumah, tinggal dicas saja. Dan besok sudah tinggal dipakai lagi. Dan oke, ini charger sudah siap. Dan sudah kita colokkan di slot charger yang ada di motor. Dan selanjutnya tinggal colok ke kabel extensionnya. Setelah siap, pertama indikator di chargerannya akan menyala warna hijau dulu, baru nanti berganti menjadi warna merah, tandanya proses pengisian sedang berlangsung. Dan kipas fan pendingin yang ada di chargernya otomatis nyala. Waktu pengisian ini dimulai dari jam 7.37, kita akan lihat 100%-nya. Kira-kira berapa jam, seberapa fast alat charger ini, dan akan selesai jam berapa pengisian baterainya, kalian wajib tonton sampai selesai ya. Sambil nunggu nge-charge, kita bisa tinggal santai tiduran sambil nonton ya. Gimana enak tidak naik molis. A few moments later. Setelah 1 jam kita akan cek berapa banyak penambahan baterai dari pengecasan motor listrik ini. Apakah akan bertambah banyak? Oke, jadi baterai yang awalnya 13% setelah dicas 1 jam menjadi 37%, di mana berarti kenaikannya 24% selama 1 jam. Bagaimana menurut kalian, termasuk cepat atau tidak pengisian dalam 1 jamnya? Oke, kita tunggu lagi ya, nanti kita akan cek lagi. A few inches later. Lalu setelah hampir setengah jam lagi, saya cek baterainya bertambah menjadi 51%. 2 hours later. Dan setelah hampir 2 jam lebih, baterainya sekarang sudah di angka 73%. Terasa makin cepatnya ya kalau sudah di atas 50%. 3 hours later. Dan sekarang hampir 3 jam kita cek lagi berapa persen penambahannya. Sekarang udah di angka 87%. Oke, kita tunggu lagi ya. Harusnya sebentar lagi akan segera penuh. One eternity later. Oke, sekarang sudah 3 jam lebih. Kita cek lagi apakah sudah penuh. Dan ternyata belum penuh ya. Baru 92%, kurang 8% lagi untuk full charge-nya. $2,000 years later. Dan setelah 3 jam setengah, akhirnya baterainya full 100% juga. Berhubung sudah penuh, jadinya kita cabut. Dan bereskan alat-alat chargernya dulu ya. Besok, kita akan lanjut tes dengan baterai full ini. Akan kepakai berapa hari digunakan berangkat kerja dengan rute rumah ke kantor, sejauh kira-kira 60 km pergi pulangnya. Jadi motor ini benar-benar hanya dipakai buat operasional pulang pergi rumah kantor buat kerja saja ya. Oke, sampai ketemu besok lagi ya. Tomorrow. Oke, hari pertama kita tes baterai dari full, akan kepakai berapa? Hari baru nge-charge lagi dengan rute 60 km pulang, pergi. Dan dengan rute yang bisa dibilang macetnya aduhai sekali kalau jam pergi dan pulang kerja. Baru 15 km baterai yang kepakai sudah 9% ya. Menurut kalian boros atau irit? Tuh gimana macetnya Lenteng Agung? Sangat aduhai sekali bukan? Ini kondisi sisa baterai setelah sampai kantor. Dan menempuh jarak 31 km terpakai 18%, lalu pulangnya sisa baterai tinggal 61%, dan menempuh jarak 29 km. Jadi total pergi pulang. Hari pertama memakan baterai sekitar 39% ya. Day 2. Kita lanjut hari kedua dengan sisa baterai kemarin di angka 61%,
Dengan rute yang sama persis, akankah berubah konsumsi baterainya? Ayo, kita lihat. Ya ternyata dengan rute yang sama, dengan jarak 30 km, baterai awal 61% turun menjadi 43%, di mana berarti konsumsi baterainya 18%. Oke, nanti sore kita akan cek lagi konsumsi baterainya pas pulang, dan sekarang waktunya kerja dulu ya. By the way, saya kerja jualan mobil listrik ya. Siapa tahu ada yang minat dengan mobil listrik. Dan sekarang waktunya pulang kerja dengan sisa baterai di angka 43%, kira-kira berapa persen konsumsinya? Oh ya biasa, rute pulang lebih macet dari rute pas pergi. Dari sisa 43%. Ini pas sudah mau sampai rumah sisa baterai tinggal 24%, yang artinya kepakai 19%. Jadi dengan rute harian 60 km, bisa pakai 2 hari baru ngecharge MSO35H ini. Sebetulnya sisa 24% ini masih bisa dipakai sampai 35 atau 40 km lagi ya. Jadi pemakaian realnya motor ini sekitar 150 sampai dengan 160 km ya. Oke, sekarang kita akan hitung berapa biaya listrik untuk mengisi full baterai motor ini jika mengisinya dari listrik rumah bukan di SPKLU. Bagaimana cara hitungannya? Kali ini saya akan minta bantuan ChatGPT untuk menghitungnya. Caranya begini. Kita tinggal masukkan foto spek lengkap baterai motor sesuai klaim pabrikan, lalu masukkan promptnya. Kali ini saya akan minta ChatGPT menghitung berdasarkan dengan biaya tarif PLN rumah saya dengan daya 2200 VA. Dan ini hasilnya. Jadi menurut ChatGPT, kapasitas 2 baterai di motor ini adalah 4,44 kWh. Dan jika di-charge dari rumah dengan daya PLN 2200, yang mempunyai tarif listrik non-subsidi sekitar 1.444 per kWh-nya, maka biayanya sekitar Rp7.200 sekali charge full. Gimana menurut kalian, murah atau tidak? Jika kita bulatkan Rp10.000 pun, per hari biaya 60 km pulang, pergi hanya sekitar Rp5.000 saja. Dibandingkan dengan motor bensin saya yang setiap 2 hari sekali harus mengisi bensin Pertamax, sekitar Rp35.000. Dan ini tidak ada setengahnya ya. Jadi apakah menurut kalian worth it atau tidak? Pakai motor listrik buat harian kerja? Oke, cukup sekian dulu bahasan kali ini. Next, kita bahas apa lagi? Tulis di komentar ya.